Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue masih dalam rangka jeda internasional ini. Sekalipun sebenarnya sebagian besar negara sudah selesai pertandingannya, artinya banyak pemain dari Manchester United juga sudah selesai tugasnya ya bersama dengan tim nasional masing-masing, dan Manchester United ini akan bertanding di tanggal di hari Senin tanggal 24 November jam 9 malam waktu Eropa, berarti hari Selasa dini hari, kurang lebih jam 3 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, menghadapi Everton. Tapi Liga Inggris sendiri hari Sabtu tanggal 22 November ini sudah bergulir kembali. Nah, sambil menantikan kembalinya Premier League, termasuk juga Manchester United, ini ada sebuah pembahasan yang menarik yang ingin gue angkat di video kali ini, yaitu bagaimana Sir Alex Ferguson, salah satu pelatih atau manajer terbesar di sepak bola, menurut gue legenda Manchester United, sebagai manajer Manchester United selama 26 tahun bersama dengan Sir Alex, bergelimang gelar. Dan walaupun sepak bola ini ada perbedaan dari sisi sistem yang terus berkembang, taktik, strategi, permainan tentu saja, tapi ada banyak dasar-dasar manajemen squad ya, terutama man-to-man management yang Sir Alex bangun di Manchester United, yang Sir Alex lakukan di Manchester United, yang masih sangat relevan sampai dengan saat ini. Bahkan bukan hanya di Manchester United, di klub-klub lain pun juga demikian. Tentu saja merupakan sebuah keberuntungan ya bagi Manchester United, ada Sir Alex Ferguson, dan diharapkan memang ada transfer, bisa dikatakan mungkin transfer ilmu, transfer skills juga ya. Sekali lagi, kalau berbicara terkait dengan sistem sepak bola ya, permainan secara langsung di atas lapangan sebagai outcome, tentu saja ini sudah banyak perubahan begitu. Tapi ya, manajerial, manajemen, bahkan bukan hanya di sepak bola sih menurut gua ya, di bidang-bidang lain dalam mungkin Sobat Football United ada juga yang sudah bekerja ya kan. Bagaimana prinsip-prinsip manajemen, pengaturan ya, apakah itu man-to-man management, ataukah company management, ataukah squad management, termasuk juga di situ. Ini kan memiliki fondasi-fondasi, memiliki dasar-dasar yang bahkan sudah ada dari bertahun-tahun sebelumnya dan masih relevan sampai dengan saat ini. Dan ini juga yang gue lihat dengan Sir Alex Ferguson. Jadi ada banyak pendapat gitu, beberapa ya pendapat bebas-bebas saja karena memang pengetahuan informasi berbeda-beda, tapi yang mengatakan jangan berbicara dengan tentang Sir Alex Ferguson lagi, itu merupakan bagian masa lalu dan segala macam, itu sangat gue tidak mengerti sebenarnya ya, karena sekali lagi masih banyak sekali hal-hal yang masih sangat relevan dan bisa dilakukan di skuad Manchester United. Bahkan mungkin hal-hal itulah yang membuat Manchester United saat ini bisa dibilang kalau dikatakan terpuruk, gue nggak sepakat. Musim lalu yes, peringkat 15 itu peringkat yang jelek, tapi selama 15 tahun belakangan ini katakanlah kalau dikatakan terpuruk, ya nggak juga. Manchester United sempat berada di papan atas, Manchester United sempat mendapatkan trofi-trofi, tapi memang levelnya jauh jika dibandingkan dengan era dari Sir Alex Ferguson, di mana lebih konsisten. Lalu juga kompetisi yang diikuti, kompetisi level atas ya, Champions League, bahkan Manchester United ini berjalan cukup jauh secara sering. Di Premier League pun juga secara konsisten, misalnya berada di 3 besar. Hal-hal seperti itu yang belum bisa terulang saat ini ya. Nah, ada pendapat dari sebuah akun United Forever ini yang mengatakan bahwa Sir Alex Ferguson tidak datang ke Old Trafford dan memulai kemenangan secara langsung. Dia masuk ke dalam kekacauan dan membangun segalanya dari awal. Di tahun 1986, Manchester United ini sangat kacau. Skuad ini terpecah-pecah, standar hilang ya, dan hasil sangat buruk. Sir Alex Ferguson tidak mengeluh, dia bekerja. Dia mengeluarkan semua, atau ya mengenyahkan ya, mengeluarkan attitude jelek di dalam squad dan membangun kembali akademi dan mengembalikan lagi disiplin. Jadi ini penting, bagaimana menyingkirkan toksik ya, membangun lagi dari awal dan menghadirkan atau merestorasi disiplin
baik itu secara individu terutama juga secara squad ya. Dan hanya di musim ketiganya dia hampir saja dipecat, hanya satu pertandingan. Tapi begitu mendapatkan kesatuan, tidak ada yang bisa menyentuh Manchester United lagi. Dan apakah situasi saat ini hampir sama? Kita lihat ya bagaimana Ruben Amorim datang ke versi yang hampir sama dengan Sir Alex Ferguson di tahun 1986. Tim yang pecah, percaya diri yang rendah, hasil yang bercampur ya, kadang bagus, kadang jelek, dan ekspektasi yang sangat tinggi sekali. Dan Anda sudah bisa melihat, atau kita sudah bisa melihat tanda-tanda pembangunan ulang, struktur yang lebih baik, misalnya di atas lapangan ya, pressing yang lebih baik, dan juga kepercayaan diri dari skuad yang lebih baik juga. Belum sempurna, tapi ini adalah fase yang selalu tidak diperhatikan oleh sebagian besar fans, di mana selalu ingin hasil, tidak dilihat bagaimana hasil itu juga memiliki fondasi yang kokoh, yang solid, dan saat ini masih dalam tahap pembangunan fondasi yang kokoh tersebut. Ruben Amorim tentu saja juga merubah ya mentalitas dan mempertajam apa-apa yang memang sebelumnya ini tumpul di klub ini. Tentu saja dia juga tidak melakukannya dengan sendirian ya, karena banyak sekali sorotan itu hanya kepada Ruben Amorim, padahal dia bukan manajer. Fungsinya dia bukan seorang manajer. Dia adalah seorang head coach. Di mana ini berbeda jauh dengan fungsi-fungsi manajerial di era-era sebelumnya, termasuk juga di era Sir Alex Ferguson. Saat ini ada peran-peran yang dibagi antara Ruben Amorim dengan Jason Wilcox. Dan ini juga harus dipahami, harus dimengerti bagaimana dulu Sir Alex Ferguson ataupun juga zamannya era Jose Mourinho pun masih kurang lebih sama ya. Manajer ini kekuasaannya dalam tanda kutip ini menerus sampai dengan tim akademi. Semuanya ini dalam tanda kutip tunduk ya kepada sang manajer. Tapi kali ini tidak. Memang ada pekerjaan yang lebih khusus, yang lebih spesifik di era sepak bola modern, karena memang urusannya, hal-halnya ini tambah banyak dan detail-detail semakin bermunculan di periode-periode sebelumnya yang mungkin tidak sama ya. Oleh karena itu ada pembagian tugas, sehingga gua melihat arah kemana sepak bola Manchester United ke depannya ya, dimulai dari mungkin musim depan, termasuk juga dimulai dari musim ini sebenarnya, musim depan, musim selanjutnya dan selanjutnya. Ini di tangan dua orang sebagian besar, yaitu adalah Director of Football Jason Wilcox dan juga head coach Ruben Amorim berserta dengan tim di bawahnya ya. Jason Wilcox juga memiliki tim sendiri. Ruben Amorim juga memiliki tim sendiri. Sir Alex Ferguson membutuhkan waktu untuk membangun kerajaannya. Ruben Amorim juga layak mendapatkan hal yang sama, karena ketika ini datang secara bersama-sama ya, Manchester United akan bangkit lagi, dan waktu itu ketika terjadi, Manchester United akan susah untuk dihentikan. Gua banyak sepakat dengan tulisan ini bahwa di periode David Moyes misalnya 5 tahun kontraknya tapi 7 bulan disudahi, dia mewarisi skuad yang mayoritas dari Sir Alex Ferguson, dan pemain-pemain itu bukan robot, mereka juga memiliki kecocokannya masing-masing dengan Sir Alex Ferguson beserta jajaran manajemen Manchester United yang banyak juga selesai ya di ketika Sir Alex Ferguson pensiun. Dan ini menyulitkan betul David Moyes, dan dia tidak diberikan waktu sama sekali, hanya 7 bulan, bahkan kontraknya itu 5 tahun seharusnya. Jadi memang ada proyeksi jangka panjang, tapi ada hal yang tidak konsisten di sana. Dengan Louis van Gaal pun juga demikian. Tidak jelas apa sebenarnya tujuannya. Kalau menurut gua, ya jangka pendeknya bagaimana Manchester United kembali lagi ke Champions League ya kan. Lalu Manchester United bisa mendapatkan trofi, di mana itu didapatkan, tapi tidak jelas kenapa akhirnya disudahi. Ada yang mengatakan ya permainannya boring, permainannya nggak jelas ya, membosankan. Mungkin belum selesai dia membangun Manchester United, belum selesai dia membangun skuad Manchester United. Permainan yang ingin ditampilkan di atas lapangan belum tuntas, belum selesai nih, masih di tengah jalan. Sehingga yang kelihatan masih yang membosankannya, masih yang gak jelasnya gitu. Padahal dia memiliki kapasitas yang luar biasa di dalam sepak bola ya. Di dunia manajerial sepak bola dia memiliki filosofi yang jelas dan tegas. Sistem permainannya pun juga demikian.
Tentu saja dia pun juga butuh waktu untuk membangun, tapi tidak diberikan, tidak ada kesempatan tersebut. Jose Mourinho yang datang dengan segala kesuksesan di Eropa pun juga mengalami tantangan yang kurang lebih sama di Manchester United. Waktu, support tidak diberikan. Waktu dan support ini bukan hanya squad saja ya, pemain yang cocok, yang seperti apa. Enggak, itu hanya sebagian kecil saja menurut gue. Tapi juga bagaimana fasilitas-fasilitas ya. Fasilitas ini bukan hanya fasilitas Carrington yang harus diperbaiki. No, bukan itu maksud gue. Tools, alat-alat dan lain-lain ya. Kebijakan tentu saja yang selaras, yang sama untuk bisa membangun sebuah filosofi sepak bola, sistem sepak bola yang diinginkan. Dan ini kan membutuhkan waktu. Sekaliber Louis van Gaal, Jose Mourinho tidak memiliki hal tersebut. Dengan Ole Gunnar Solskjaer kurang lebih sama. Sudah membuktikan, sudah menunjukkan bahwa secara manajerial dia menunjukkan kapasitas yang bagus menurut gue. Dari pertama kali dia masuk, membawa ke peringkat ketiga, peringkat kedua, final Europa League, hanya tidak beruntung, tidak dapat trofi. Tapi di musim selanjutnya hanya karena ada kekacauan, di mana kekacauan itu pun juga muncul karena kebijakan manajemen menurut gue ya. Dia diselesaikan, nggak fair. Erik ten Hag dengan segala pemberitaan miring seakan-akan dia ini dihakimi dengan kekacauan yang terjadi di Manchester United saat ini. Orang banyak yang lupa bahwa dia bisa mempersembahkan 2 trofi di 2 musim awal bersama dengan Manchester United. Sesuatu yang sangat jarang ya terjadi, hampir tidak pernah kalau tidak salah. Hampir tidak pernah. Jarang terjadi di 13-15 tahun terakhir. Artinya dari sisi hasil dia bisa mempersembahkan. Dia tentu saja juga ingin membangun sepak bola, filosofi sistem yang diinginkan. Ketika dia berusaha memasukkannya, ternyata timingnya nggak pas. Ada pergantian pemilik, ada pergantian manajemen. Tentu saja ini punya impact yang juga besar di di situasi kerja dari Erik ten Hag menurut gue. Sekarang kita masuk ke zamannya Ruben Amorim dengan segala sesuatunya yang kurang lebih sebenarnya hampir sama. Jadi hal-hal yang harus dibangun itu merupakan hal yang seharusnya dari awal ini dilakukan, tapi tidak pernah diberi kesempatan. Dan memang membangun hal ini tidak bisa cepat menurut gue. Apa itu? Karakter secara individu yang sesuai dengan klub dan juga secara kolektif. Sangat naif menurut gue jika mengatakan ya kan cukup dikatakan berkata kepada para pemain, kalian pemain Manchester United tunjukkan lambang bermain untuk lambang di dada habis-habisan setiap pertandingan bla bla bla. No. Mereka juga memiliki visi sendiri-sendiri, mereka memiliki kepentingan sendiri-sendiri, mereka memiliki tujuan sendiri-sendiri di Manchester United. Dan ini harus disatukan. Dan menyatukan ini tidak mudah, apalagi di sepak bola modern seperti ini. Butuh man-to-man management yang pas. Dan menurut gue, ya ini butuh waktu. Saat ini Manchester United 5 pertandingan tidak terkalahkan, positif ya. Tapi ketika nanti masuk ke periode negatif, dan bukan tidak mungkin ini akan jatuh di situ lagi. Ya menurut gue secara ringan amatiran ya, harus dilihat bahwa ini memang bagian dari proses. Sampai kapan, apakah akan selamanya seperti ini? Tentu saja tidak gitu ya. Tapi untuk musim penuh pertama dari Ruben Amorim menurut gue masih terlalu awal. Jika sudah langsung dihakimi bahwa dia harus sukses, harus trofi dan seperti ini, menurut gue terlalu awal sih. Dia butuh waktu dan juga support. Kurang lebih seperti itu membahas bagaimana Sobat Football United. Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.